Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ananda, hari ini kita akan belajar tematik bersama Ustazah Ike. Baiklah Ananda, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Amin. Baiklah Ananda, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Silakan Ananda membuka buku Bupena 5C halaman 111 dan buku tema 5G halaman 43. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu IPS, Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Materi yang pertama, IPS. Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diperoleh dari hasil kerja keras para pejuang. Kemerdekaan Indonesia berkaitan erat dengan peristiwa proklamasi. Proklamasi merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Peristiwa proklamasi berhubungan erat dengan tokoh-tokoh pencetus kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah dua tokoh di antara sekian banyak tokoh proklamasi. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan, di antaranya yaitu pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Raden Panji Suroso sebagai wakilnya. Saat itu, jumlah anggota BPUPKI berjumlah 63 orang dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Setelah pembentukannya, BPUPKI segera membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 berusaha merumuskan dasar negara Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok. Pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan.
Golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Setelah kesepakatan dicapai antara golongan tua dan muda, kedua tokoh itu pun dibawa kembali ke Jakarta. Di Jakarta pada malam pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, Bung Karno memimpin rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dalam rapat tersebut, dirumuskanlah teks proklamasi dan persetujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Sejak itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajah. Berikut adalah bunyi teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baiklah Ananda, itulah tadi penjelasan tentang peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Paham ya anak-anak ustazah? Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mempelajari peta pikiran. Masih ingatkah Ananda tentang peta pikiran? Iya, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan efektif. Kira-kira bagaimana ya cara mengelompokkan informasi teks menggunakan peta pikiran? Sebelum membuat peta pikiran, Ananda perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut, kemudian kelompokkan berdasarkan kata tanya seperti apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat dituliskan ke dalam bagan peta pikiran. Perhatikan contoh teks narasi sejarah berikut ini. Silahkan Ananda baca terlebih dahulu, kemudian setelah membaca teks berikut, kira-kira informasi apa saja yang bisa Ananda dapatkan dari teks ini? Nah, lengkapilah peta pikiran berikut sesuai dengan isi teks yang telah Ananda baca. Di antaranya yaitu waktu pembentukan, nama lain dari BPUPKI, jumlah anggota BPUPKI, tokoh yang terlibat, alasan didirikannya BPUPKI, dan tujuan didirikannya BPUPKI. Silahkan Ananda lengkapi peta pikiran tersebut sesuai dengan isi teks yang telah dibaca.
Paham ya Ananda Ustazah bagaimana cara mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Kita lanjutkan. Selanjutnya materi IPA. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah mengetahui bahwa perubahan wujud benda terjadi karena pengaruh kalor. Beberapa perubahan wujud benda antara lain mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar karena dipanaskan atau didiamkan. Selain itu, beberapa perubahan wujud benda yang lain adalah membeku, mengkristal, dan mengembun. Membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar karena didinginkan, sehingga dapat berubah wujud. Perubahan wujud benda seperti membeku, mengkristal, mengembun, mencair, menguap, dan menyublim termasuk ke dalam perubahan benda yang bersifat sementara. Perubahan benda yang bersifat sementara adalah perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula. Berikut adalah contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es atau membeku. Kemudian, es yang didiamkan di ruang terbuka akan kembali menjadi air atau mencair. Selain perubahan benda yang bersifat sementara, ada pula perubahan benda yang bersifat tetap. Perubahan benda yang bersifat tetap adalah perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Benda tersebut menghasilkan zat baru. Berikut adalah contoh perubahan benda yang bersifat tetap. Yang pertama, roti yang berjamur setelah 5 hari dibiarkan di udara terbuka. Contoh yang kedua, beras yang dimasak akan berubah menjadi nasi, tetapi nasi tidak dapat berubah kembali menjadi beras. Contoh yang ketiga, kayu yang dibakar akan menjadi abu. Abu tidak dapat kembali menjadi kayu. Nah, paham ya anak-anak ustazah mengenai perubahan wujud benda yang bersifat sementara dan perubahan wujud benda yang bersifat tetap. Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu SBDP. Lamanya selang waktu penjajahan Belanda di Indonesia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pada seni tari. Misalnya saja pada tari Dolala yang berasal dari Kabupaten Purworejo. Tari Dolala terinspirasi dari perilaku tentara atau serdadu Belanda pada saat beristirahat sambil menyanyi dan berdansa. Ciri khas tarian tersebut terletak pada pakaian yang digunakan yang mirip serdadu Belanda. Selain itu juga terdapat ciri gerakan yang tidak didapati pada tarian lain, yaitu gerakan kirik atau gerakan bahu yang cepat pada saat-saat tertentu. Tari Dolala dilakukan secara berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan lebih dari 2 orang. Selain tari berkelompok, ada pula tari tunggal dan tari berpasangan. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh 1 orang. Adapun tari berpasangan dilakukan oleh sepasang penari laki-laki atau perempuan atau 2 pasang penari laki-laki dan perempuan. Tiap tarian, baik tunggal, berpasangan atau berkelompok, memiliki keunikan dan ciri khas tari. Keunikan tarian terdapat pada gerak, kostum, pola lantai, dan properti yang digunakan. Pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik. Berikut merupakan macam pola lantai pada tarian, yaitu pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai garis melengkung,
dan pola lantai diagonal. Yang pertama, pola lantai vertikal. Penari melakukan bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola ini adalah tari Yosepan dari Papua. Selanjutnya, pola lantai horizontal. Penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Saman dari Aceh. Selanjutnya, pola lantai garis melengkung. Penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia, salah satunya adalah tari Rejang Dewa dari Bali. Selanjutnya, pola lantai diagonal. Penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh pola lantai diagonal adalah tari Bedaya Ketawang yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai ciri khas dan keunikan tarian daerah dan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Paham ya, Ananda semua? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.